Alkitab adalah kanon Kristen. Itu membawa otoritas tertinggi. Alkitab mewakili Tuhan. Amin. Alkitab mewakili Tuhan. Percaya Tuhan berarti percaya Alkitab. Percaya Alkitab percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Selidikilah kitab-kitab suci. Engkau pikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal itu memberi kesaksian tentang aku. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup." Kamu pelayan Tuhan atau pelayan Alkitab? Kamu melayani Tuhan atau Alkitab? Chen Yongguang dan yang lain membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kelihatannya mereka sangat suka. Dan itu telah memperbarui iman dan kasih mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Apa firman Tuhan yang Maha Kuasa bisa lebih tinggi dari kebenaran di Alkitab? Mengapa banyak orang yang percaya yang beralih kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Tuhan, Kau hadir, sinar-Mu terangi kami, kemuliaan-Mu dalam kami dinyatakan. Semua bangsa datang ke terang-Mu, Raja mereka datangi cahaya-Mu. Kau lihat sekelilingmu, anak-anak laki-Mu berkumpul. Mereka datang dari jauh, anak-anak perempuan-Mu digendong. Tuhan Maha Kuasa, kasih-Mu telah mengikat kami. Kaulah yang memimpin kami menuju kerajaan-Mu. Dikuduskanlah firman-Mu yang menembusi kami selalu. Tuhan Maha Kuasa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Terima kasih dan terpujilah Engkau. Lagu yang sangat indah. Kasih Tuhan yang besar yang berkata kita bisa berkumpul kembali. Ya, benar. Puji Tuhan. Dalam persekutuan, dengan memperkatakan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita telah banyak bertumbuh. Iya, itu benar. Kita sadar, firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan realita. Amin. Kemajuan kita besar daripada iman bertahun-tahun di dalam Tuhan. Iya, benar. Iya. Iya. Kita mengerti kebenaran yang belum diketahui sebelumnya dan memulihkan iman dan kasih kita. Kita menikmati pekerjaan istimewa Roh Kudus. Puji Tuhan. Sepertinya kita telah berjumpa dengan Tuhan. Benar sekali. Iya, itu benar. Ya, ini peneguhan dari Roh Kudus dan juga dari hati kita. Amin. Benar. Aku dicerahkan dengan pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku setuju. Kita terlambat menerima firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita baru menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, benar. Iya, benar. Semua ini salah pendeta dan penatua, Farisi-Farisi munafik itu. Mereka menjebak kita dengan kesalahan dan kebohongan mereka. Iya, benar. Benar. Benar sekali. Tetapi sekarang kita yakin sekali firman Tuhan yang Maha Kuasa, ekspresi Roh Kudus. Ini firman Roh Kudus kepada gereja-gereja di akhir zaman. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Iya, benar. Percaya Tuhan yang Maha Kuasa, kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Iya, Satu-satunya benar. Tuhan pencipta surga, bumi, dan segalanya. Puji Tuhan. Bisa dibilang, kita telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Iya. Aku benarkan? Aku benarkan? Benar. Iya, kita benar-benar telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan Tuhan. telah memberi kita anugerah dan peninggiannya. Iya, betul. Benar, beberapa bulan ini aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya mengerti kebenaran yang selama bertahun-tahun membingungkan. Iya.
Berbagai masalah dan kebingungan dalam imanku sekarang terselesaikan. Iya. Aku sudah mengerti dan jadi semakin jelas. Amin. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa berlimpah dan luas. Mataku jadi terbuka. Firman Tuhan manapun yang aku baca, aku selalu memperoleh berkat. Iya. Ini air kehidupan yang mengalir dari tahta Tuhan. Amin. Semakin dibaca, hatiku semakin indah. Puji Tuhan. Itu bagus. Mari dengarkan bagian lain. Baiklah. Kulihat kita belum membicarakan kebenaran Alkitab dengan cara yang jelas. Jemaat kita tidak begitu memahami firman Tuhan dan tidak bisa membedakan. Kaki mereka belum kuat pada kebenaran. Kau benar. Kita harus terus memberitahu mereka keseluruhan kebenaran Alkitab. Hanya dengan begitu, mereka tetap teguh di jalan Tuhan dan tidak akan dicuri Eastern Lightning. Kalau menurutku begini. Jika memang Eastern Lightning datang dari Tuhan, dan jika firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan, maka semakin banyak orang percaya yang mulai mengikuti Eastern Lightning. Jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa hentikan mereka. Tapi, jika ini pekerjaan dan organisasi manusia, mereka sudah menghilang, kalah menghadapi taktik penindasan, dan sudah ditahan PKT. Bagaimana mungkin mereka semakin makmur dan berkembang dengan sangat cepat? Manusia tidak bisa melakukannya. Belakangan ini, aku bertanya-tanya, apa Eastern Lightning benar berasal dari Tuhan? Sepertinya tidak mungkin. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin menyimpang dari Alkitab. Namun tahun-tahun ini, gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkembang cepat. Mereka tetap teguh dalam penindasan dan penahanan dari PKT. Hanya pekerjaan Tuhan yang sanggup berbuat begitu. Apa benar Eastern Lightning dibangkitkan dari Tuhan? Sulit mengatakannya. Kakak Hu datang. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Kristus akhir zaman membawa kehidupan, membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan. Satu-satunya jalan manusia mengenal Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan memenuhi syarat memasuki gerbang kerajaan surga. Karena engkau adalah boneka dan juga tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan, oleh aksara dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan bisa memperoleh kehidupan dan tidak akan pernah mendapatkan jalan kehidupan yang kekal. Itu terjadi karena mereka hanya memiliki air keruh yang tidak mengalir selama ribuan tahun. Alih-alih memiliki air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan selamanya akan tetap menjadi jasad, boneka yang dipermainkan iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Jika engkau hanya berpegang pada masa lalu, hanya berusaha mempertahankan keadaan dengan diam di tempat, tidak berupaya mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, bukankah engkau justru menentang Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergulung dan bunyi guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya menunggu kehancuran dan tidak melakukan apapun. Dengan begini,
bagaimana engkau bisa dianggap mengikuti jejak langkah anak domba? Bagaimana engkau menyatakan Tuhan yang engkau yakini adalah Tuhan yang selalu baru? Bagaimana mungkin tulisan dalam buku-bukumu yang usang bisa membimbing engkau menuju zaman baru? Bagaimana itu bisa memandumu mencari langkah-langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana hal itu bisa membawa engkau ke surga? Apa yang engkau pegang di tanganmu adalah aksara yang hanya bisa memberikan hiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan kehidupan. Firman yang engkau baca hanya dapat memperkaya lidahmu, bukan kata-kata bijak yang bisa membantu engkau memahami kehidupan manusia, apalagi jalan yang bisa memandu engkau menuju kesempurnaan. Apakah perbedaan ini tidak memberi engkau alasan untuk merenung? Bukankah ini membantu engkau memahami misteri yang ada di dalamnya? Mampukah engkau masuk ke surga bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan engkau untuk berhenti bermimpi dan melihat siapa yang sedang bekerja. Melihat siapa yang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau tidak melakukan itu, kau tidak akan bisa menemukan kebenaran dan tidak akan memperoleh kehidupan. Amin. Siapa dia? Mungkin itu orang gereja kita. Biar aku yang buka. Kira-kira siapa ya? Entahlah. Ah, Pendeta Chu dan Penatua Liu. Ayo masuk. Ini Pendeta Chu dan Penatua Liu. Pendeta Chu dan Penatua Liu. Kak Chen dan Kak Lin, kenapa membaca buku Eastern Lightning? Bukannya membaca Alkitab di pertemuan. Bahkan menonton film Eastern Lightning. Apa kau sudah jadi pengikut Eastern Lightning? Bisa-bisanya kau. Iman haruslah dipraktikkan sesuai Alkitab. Di dalam persekutuan, kita harus menafsirkan Alkitab. Amin. Mengabaikan Alkitab, itu meninggalkan cara Tuhan. Itu menentang Tuhan atau mengkhianatinya. Amin. Kalian harus sesegera mungkin bertobat kepada Tuhan. Ya. Nubuatan kedatangan Tuhan yang kedua sudah jadi kenyataan. Hari-hari kedatangannya telah tiba. Kapanpun kita bisa diangkat ke kerajaan surga. Amin. Dengarkanlah, pimpinlah saudara-saudara ini membaca lebih banyak tentang Alkitab, berjaga menantikan Tuhan. Amin. Hanya dengan membaca Alkitab kita bisa menjaga jalan Tuhan. Saat Tuhan datang, kita akan dibawanya ke kerajaan surga dan tidak dibuang. Aku benar kan? Tuhan datang dengan firman baru. Jika kita terus baca Alkitab, kita akan Kau benar. terhindar. Tidak mungkin bisa mengerti kebenaran lewat Alkitab, melebihi lewat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itu benar. Kakak Chen, kau baca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan bicara firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kau tidak membaca Alkitab? Katakan, apa yang terjadi di sini? Penatua Liu dan Pendeta Chu, bagaimana kalau kalian duduk dulu? Iya. Duduk Silahkan. Silakan. Ayo kita duduk. Penatua Liu, Ayo duduk. duduklah di sini. Puji Silakan Tuhan. duduk. Duduklah. Iya, aku mengerti. Penatua Liu, Pendeta Chu, tahun-tahun ini dunia religius menjadi suram dan sepi. Banyak yang kehilangan iman dan kasih mereka. Iya. Yang hadir dalam pertemuan kami jauh berkurang. Benar. Kalian juga menyadari keadaan ini. Iya. Benar sekali. Itu benar. Hanya karena suramnya situasi gereja,
dan kurangnya persediaan kehidupan, maka kami harus mencari pekerjaan Roh Kudus. Iya, itu benar. Dan sekarang, kami akhirnya menemukan apa kata Roh Kudus kepada gereja-gereja. Amin. Kami mendengar suara Tuhan dan menemukan jejak pekerjaannya. Amin. Bukankah kita layak bersukacita? Benar. Kenapa kau masih keberatan? Iya. Kau bilang, iman kepada Tuhan harus sesuai Alkitab. Dalam pertemuan, Alkitab harus ditafsirkan. Selama bertahun-tahun, apa kami belum membaca Alkitab? Bukankah kamu yang sering menafsirkan Alkitab untuk kami? Tapi apa hasilnya? Apa kami menikmati pekerjaan Roh Kudus? Tidak ada sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak menyenangkan. Kehidupan mereka sekali. belum sedikit pun menerima berkat. Mereka telah menjadi apatis, bahkan ada yang meninggalkan gereja. Apa kau menyadari kenyataan ini? Iya, benar. Jika kami tidak mencari penampakan dan pekerjaan Tuhan, jika kami tidak mencari firman Roh Kudus kepada gereja, kami akan terhimpit masalah dan mati kelaparan. Sama sekali itu tidak benar. ada. Itu benar. Iya, benar. Iya, Sama benar sekali sekali. tidak ada. Iya. Sekarang, saat ada firman Tuhan yang Maha Kuasa, kondisi roh kami menjadi lebih normal. Iman dan kasih kami diperbarui, dan kami mencicipi manisnya sukacita dari Roh Kudus. Iya, benar. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kami merasa ini adalah suara Tuhan. Itu suara Tuhan Yesus yang telah kembali. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa membuat kami semakin mengerti. Iya. Kami Iya. dicerahkan dan punya visi ke depan. Iya, benar. Sepertinya baru sekarang kami masuk ke jalan iman yang benar. Iya, benar. Iya, benar. Iya. Apa kamu tidak senang melihat kami begitu diberkati? Apa kamu tidak mau menyambut kedatangan Tuhan? Benar. Kita tidak bisa terus berpegang kepada Alkitab. Kita harus menerima firman dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Iya. Bacalah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Lihat sendiri jika ini memang firman Tuhan yang telah kembali. Firman dari Roh Kudus kepada gereja. Lihat apa itu ungkapan dari jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hal ini lebih penting daripada yang lain. Iya, benar. Jika kalian sudah jelas soal ini, maka kalian akan tahu siapa yang sedang berbicara. Siapa dia yang melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Iya, benar. Tuhan yang Iya, benar sekali. Sebagai pemuka agama, bukankah seharusnya kalian menyelidiki hal seperti ini? Benar. Iya, benar. Kalian Iya, harus benar. selidiki. Kau benar sekali. Setiap kami membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kami lebih mengerti kebenaran Iya. dan bisa menyelesaikan beberapa masalah. Benar. Iya, Kami punya cara berlatih apapun masalah kami. Iya. benar. Aku pemilik rumah dan aku mengerti. Oh, iya. Dulu, kami merasa pertemuan seminggu sekali terlalu banyak. Sekarang, sepertinya 3 kali seminggu bahkan tidak cukup. Iya. Itu Benar sekali. Kami mendapat banyak dari setiap pertemuan. Apa ini bukan efek dari pekerjaan Roh Kudus? Amin. Apa ini tidak membuktikan firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran? Amin. Iya. Iya, Benar Benar. Benar. Dalam pertemuan sekarang, membicarakan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kami semakin jelas Iya, benar. dan mengerti kebenaran. Iya. Jujur saja, interpretasimu atas Alkitab tidak pernah berefek begitu kepadaku. Begitu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita mengerti kebenaran dan punya pemahaman jelas. Iya. Dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita menerima makanan kehidupan. Mengerti kehendak Tuhan, Iya. mengenal Tuhan, dan menerima pekerjaan Roh Kudus. Iya. Ini membuktikan firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan juga suara Tuhan. Amin. Kenapa kamu tidak mencari jalan yang benar? Mari lihat sendiri firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Iya. Mari, Lihatlah sendiri. Lihatlah sendiri. Lihatlah sendiri. Iya, lihat. Iya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Puji Tuhan. Lewat firman Tuhan yang Maha Kuasa, kalian terima bekal kehidupan dan iman yang baru. Kalian mendapatkan itu dari kehidupan gereja. Itu bagus. Puji Tuhan. Ini kasih Tuhan, ini kasih Tuhan. Kami tidak keberatan kalian meneliti jalan yang benar.
Tetapi ada masalah saat kamu meninggalkan nama Yesus dalam menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh menyimpang dari Alkitab dalam iman kita. Firman dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Dalam pembacaan Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Amin. Aku tidak mengerti. Untuk apa kamu mencari firman Tuhan di luar Alkitab? Firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Amin. Kamu masih belum sadar. Kamu telah melayani selama bertahun-tahun. Tentunya tahu, firman dan pekerjaan Tuhan ada dalam Alkitab. Benar. Firman Tuhan tidak ada di luar Alkitab. Doktrin apapun di luar Alkitab adalah sesat. Apa kamu tidak mengerti? Kenapa membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Persisnya kenapa? Hah? Ayo katakan. Pendeta Chu, Penatua Liu, izinkan aku bertanya. Selama bertahun-tahun kalian menafsirkan Alkitab, mengapa kalian tidak menikmati pekerjaan Roh Kudus saat ada pertemuan? Iya, mengapa? Mengapa kami tidak menerima makanan kehidupan dengan mendengarkan penafsiran kalian? Benar. Apa kalian pernah memikirkan ini? Mengapa kami mengerti kebenaran dengan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Mengapa ada pekerjaan Roh Kudus saat bersekutu dengan firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Amin. Kalian tidak melihat apa artinya. Iya. Kita semua tahu, Yesus berjanji Dia akan kembali. Dia akan datang untuk pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman dari rumah Tuhan. Amin. Kenapa kalian tidak mencari dan menelitinya? Betul. Kalian semua harus meneliti. Kamu pikir Alkitab bisa menggantikan firman dan pekerjaan Tuhan Yesus yang telah kembali? Kamu pikir dengan menafsirkan Alkitab bisa menggantikan dan mendengar suara Tuhan? Iya, itu benar. Kamu bilang, Alkitab adalah firman Tuhan semua. Sehingga kamu halangi orang mencari jalan yang benar dan juga mendengarkan suara Tuhan. Apa ini bukan menentang Tuhan? Iya, ini menentang Tuhan. Iya. Dapatkah firman Tuhan yang diungkap dalam Alkitab mewakili firman yang diucapkan Roh Kudus kepada gereja yang dinubuatkan di kitab Wahyu? Dapatkah Alkitab menggantikan pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman? Selama ini, kalian berpegang kepada ide dan pemikiran salah. Pantas saja, kalian mencegah orang yang percaya mempelajari jalan yang benar. Kalian harus merenungkan tindakan kalian. Jangan mencegah orang mencari jalan yang benar. Iya. Benar. Berhentilah melakukan itu. Kita harus mencari dan mempelajari. Saat Yesus pertama kali memulai pekerjaannya, orang-orang Farisi bergantung kepada Alkitab. Dan mereka menentang dan mengutuk Yesus. Bahkan mencegah orang lain mengikuti dia. Dan apa yang terjadi? Bukankah mereka berhadapan dengan kutuk dan hukuman Tuhan? Iya. Itu benar. Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Iya, benar sekali. Kamu pasti ingat pelajaran tentang orang Farisi. Ya, itu benar. Jangan sampai kita mengalaminya. Penatua Liu, Pendeta Chu, kenapa kalian tidak ikut membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Buktikan firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang firman Yesus yang telah kembali. Jika benar Tuhan telah kembali, bukankah seharusnya kita semakin mencari dan belajar? Iya, benar. Mari belajar bersama. Iya, benar sekali. Iya. Penatua Liu, Pendeta Chu, besok saksi dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa akan bicara dengan kami. Kenapa kalian tidak bergabung? Iya, bergabung dengan kami. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa membicarakan dan berdebat dengan kami. Benar. Iya, Semakin kita benar. berdebat, semakin jelas Tolong, pemahaman jangan kita. lewatkan kesempatan ini. Benar. Baiklah kalau begitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan Pendeta Chu, Kalau begitu undang mereka. Aku tertarik untuk melihat apa yang diributkan tentang Eastern Lightning. Puji Tuhan.
Ada masalah apa? Apa yang dipikirkan di jam begini? Hari ini Pendeta Chu dan aku ke tempat pertemuan Chen Yongguang. Mereka percaya Eastern Lightning. Benarkah? Iya. Aku tidak pernah membayangkan. Hanya dalam beberapa bulan, Kakak Chen dan yang lainnya sudah punya wawasan yang mendalam. Persekutuan mereka tentang kebenaran sangat kuat. Aku tidak mengerti bagaimana mereka berkembang begitu cepat. Sepertinya mereka sudah lama belajar tentang Eastern Lightning dan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebenaran mereka tidak bisa dibantah. Itu cuma bisa diyakini. Sepertinya jalan Eastern Lightning memiliki kebenaran. Pantas banyak orang percaya yang berkualitas baik telah beriman pada Eastern Lightning. Dari yang kamu katakan, sepertinya Eastern Lightning layak dipelajari. Kalau tidak, mengapa banyak orang gereja begitu percaya kepada Eastern Lightning? Nah, menurutmu, Eastern Lightning itu apa benar Tuhan Yesus yang kembali? Sulit mengatakannya. Besok, Kakak Chen mengundang beberapa anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka akan bersekutu bersama. Itu kesempatan bagiku untuk meneliti. Aku yakin. Percaya kepada Tuhan tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Selamat datang. Silakan masuk. Benar. Kakak Gao. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Duduklah, silakan. Silakan. Puji Tuhan, biar aku memperkenalkan. Ini Kakak Gao Chi Yuan dan Song Yang dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Ini Pendeta Chu dan Penatua Liu dari gereja kami. Selamat datang untuk bersekutu tentang kebenaran. Silakan, duduklah. Duduklah. Kita semua tahu, sejak Tuhan Yang Maha Kuasa memulai pekerjaan penghakimannya di akhir zaman di daratan Tiongkok, orang dari berbagai denominasi yang haus akan Tuhan berbalik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Iya, itu benar. Mereka semua diangkat ke hadapan Tuhan karena mendengar suaranya. Benar. Dan menikmati persediaan air kehidupan yang mengalir dari tahta Tuhan. Amin. Mereka datang ke pesta kawin anak domba. Amin. Ini adalah gadis bijaksana yang dibawa ke hadapan tahta Tuhan. Iya, itu benar. Hanya dengan meneliti beberapa bulan, kita melihat kebenaran ini. Itu benar. Puji Tuhan. Sebelumnya, kita selalu punya imajinasi dan pikiran sendiri. Kita percaya Alkitab seluruhnya diilhami oleh Tuhan. Semuanya firman Tuhan. Bahwa Alkitab mewakili Tuhan. Firman dalam Alkitab mewakili semua firman dan pekerjaan Tuhan. Mengikuti Alkitab menjamin kita masuk kerajaan surga. Akibatnya selama bertahun-tahun, kita tidak mencari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kita malah hidup dalam kegelapan dan kesedihan. Iya. Kita kehilangan hadirat Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Hanya di bawah tekanan ini, kita dipaksa untuk mencari gereja yang memiliki pekerjaan Roh Kudus. Iya. Puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan telah memberi anugerahnya agar kita mendengar suaranya, menemukan jejak pekerjaannya, dan kembali ke hadapannya. Amin. Melalui pengalaman dan fakta ini, kita telah belajar bagaimana seharusnya memikirkan Alkitab dalam iman, dan apa hubungan sejati antara Tuhan dan Alkitab. Memahami aspek kebenaran ini sangatlah penting. Iya. Itu menentukan apakah kita akan dibawa ke hadapan tahta Tuhan, masuk kerajaan surga dan memperoleh hidup kekal. Iya, benar. Jika masalah ini tidak teratasi, pemikiran palsu ini akan menghalangi kita mencari jalan yang benar. Iya, itu benar. Teori keliru dunia religius benar-benar menolak Tuhan. Maka kita harus mencari
kebenaran tentang hubungan antara Tuhan dan Alkitab. Baiklah. Benar. Ini hal Benar. penting. Iya. Kita cari aspek kebenaran Iya, ini. Benar. Sekarang, tolong berikan pertanyaan kalian. Kita bisa bersekutu bersama. Baik, Baik. baik. Ini bagus. Iya, Baik. sudah waktunya kita mencari kebenaran. Itu bagus. Puji Tuhan. Bagus sekali ini, bagus. Ya, tentu saja. Bagus. Iya, benar. Kakak Gau, Kakak Song, izinkan aku bertanya. Kau bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah datang dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan penghakiman pada akhir zaman. Benarkah? Benar. Kupikir ini tidak mungkin. Kita selalu mempertahankan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan dicatat dalam Alkitab. Bahwa firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab. Amin. Kepercayaan kepada Tuhan tidak dapat menyimpang dari Alkitab. Orang yang mematuhi Alkitab, dia akan masuk kerajaan surga. Amin. Apa ada yang salah dengan pemahaman ini? Silahkan bersekutu dengan kami. Penatua Liu benar. Firman dan pekerjaan Tuhan terkandung dalam Alkitab. Amin. Tidak mungkin Tuhan bekerja dan bicara di luar Alkitab. Amin. Alkitab berisi keselamatan Tuhan. Alkitab mewakili Tuhan. Amin. Iman kita kepada Tuhan berdasarkan Alkitab. Iya. Menyimpang dari Alkitab adalah penyangkalan kepada Tuhan. Amin. Tidakkah kau menerima semua fakta ini? Iya. Itu benar. Firman dan pekerjaan Tuhan ada di dalam Alkitab. Apapun yang terjadi, kita harus meninggikan dan menjunjung tinggi Alkitab. Amin. Apa ada yang salah? Iya. Hanya Alkitab yang kita butuhkan untuk beriman kepada Tuhan. Amin. Dia salah. Tuhan yang seharusnya kita muliakan. Mana mungkin Alkitab? Itu benar. Iya, benar sekali. Iya. Menurutmu bagaimana? Iya, aku setuju. Aku setuju dengan itu. Aku juga setuju. Saudara-saudari, kalian baru mengatakan semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Bahwa Alkitab mengandung keselamatan Tuhan. Dan bahwa firman Tuhan tidak ada di tempat lain selain Alkitab. Seluruh dunia religius percaya ini. Sepertinya tidak ada yang sungguh bisa memastikan kebenaran pandangan ini. Dulu, kita menyikapi semua masalah menurut Alkitab. Aku mau bertanya, apa pandangan dunia religius ini sesuai Alkitab? Apakah sesuai firman Tuhan? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakannya dalam Alkitab. Roh Kudus juga tidak pernah berkata seperti ini. Iya. Jadi dari mana datangnya semua ide ini? Iya, dari mana datangnya? Baiklah, mari kita dengarkan. Dari mana datangnya ide ini? Baiklah, mari kita dengarkan. Baik. Sebenarnya, ini bukan masalah yang sulit dijelaskan. Bisa dikatakan, pikiran dunia religius seluruhnya datang dari konsep dan imajinasi manusia. Benar. Konsep dan imajinasi manusia. Mengapa aku mengatakan ini? Kita semua tahu, perjanjian baru dan lama hanyalah catatan dua tahap pekerjaan Tuhan. Begitu pula firman dan pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Apa ada yang berani bilang Alkitab punya catatan yang lengkap? Tidak. Apa ada yang berani bilang semua firman yang disampaikan para nabi di zaman hukum Taurat dan semua firman Tuhan Yesus selama zaman kasih karunia dicatat dalam Alkitab? Aku tidak berani. Sebenarnya, kalian menyadarinya. Banyak firman Tuhan Yesus tidak dicatat dalam Alkitab. Benar. Firman Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab hanyalah puncak gunung es. Banyak kitab para nabi di zaman hukum Taurat juga tidak termasuk dalam Alkitab. Ini diakui secara umum. Bagaimana kamu mengatakan semua kata dan pekerjaan Tuhan dicatat dalam Alkitab? Bukankah ini bertentangan dengan fakta? Dalam pengertian ini, bukankah kamu adalah pembohong? Bohong tidak salah. Itu tidak benar. Tentu saja. Tuhan Yesus berkali-kali menubuatkan dia akan datang kembali. Bagaimana mungkin firman Tuhan Yesus yang telah kembali dicatat lebih dahulu dalam Alkitab? Itu tidak mungkin. Benar, tidak mungkin. Seharusnya sudah jelas. Alkitab adalah catatan pekerjaan Tuhan di masa lalu.
Bertahun-tahun setelah perjanjian lama ditulis, Tuhan Yesus datang dan melakukan penebusan selama zaman kasih karunia. Benar kan begitu? Iya. benar. Katakan kepadaku, apa firman Tuhan Yesus secara otomatis akan dituliskan dalam Alkitab? Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Itu benar. Itu tidak mungkin. Firman dan pekerjaan Tuhan harus disusun sebelum menjadi teks dalam Alkitab. Amin. Ya, itu masuk akal. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah datang untuk penghakiman dimulai dari rumah Tuhan dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia. Dapatkah kebenaran ini otomatis muncul dalam Alkitab? Tidak mungkin. Benar, gereja Tuhan yang Maha Kuasa menyusun kebenaran dari Tuhan yang Maha Kuasa ke dalam Alkitab zaman kerajaan. Yaitu firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Alkitab zaman kerajaan ini hanya berisi firman Tuhan, tanpa kata-kata manusia di dalamnya. Amin. Kau bisa mengatakan, firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah cara hidup kekal yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan di akhir zaman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi pandangan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan